Hai semuanya, ketemu saya lagi, jangan bosen ya. Saya cuma mau cerita pekerjaan apa aja yang saya kerjakan di kindergarten, di sekolah. Karena kalau menurut saya ini agak menarik ya untuk diketahui. Karena di sekolah Indonesia itu beda, dan di TK sistemnya, dan di sini juga beda. Makanya mau sharing aja gitu, barangkali ada yang tertarik pengen tahu. Saya sebelumnya saya belum ada waktu untuk traveling karena masih banyak kerjaan, tugas. Tapi ini kan saya kebetulan long weekend, besok libur 4 hari, kami cuma Sabtu Minggu libur. Jadi ada rencana mau ke Salzburg. Salzburg itu Austria tuh indah banget, apalagi summer, kalau lagi musim panas tuh indah banget beneran. Austria tuh indah sekali. Jadi saya karena suami saya tuh nggak terlalu suka traveling, saya yang suka banget gitu. Jadi ya udahlah, kita ke Salzburg aja, di Austria aja. Cuman weekend doang gitu, 2 malam lah nginep di hotel di gunungnya gitu. Dan nanti saya kasih lihat pemandangannya gitu. Jadi gini, apa aja sih yang saya kerjakan di kindergarten itu? Kalau di kindergarten itu kan saya masuk sekitar kadang jam 7, kadang setengah 8 pagi gitu, kadang jam seperempat kurang 8 gitu. Terus anak-anak tuh masuknya udah jam 7 tuh udah masuk, sebagian sampai setengah 9 baru lengkap anak-anaknya. Terus di sini dia tuh bebas bermain gitu. Dan saya mengawasi anak-anak. Kalau misalnya mereka jangan sampai ribut. Kalau mereka ribut, ada yang ribut, kita harus bisa menangani bijaksana. Terus kita juga harus tegas gitu. Kalau saya orang nggak bisa tegas terus terang, karena saya tuh gini, cara menghadapi anak-anak tuh dengan psikologi. Kebetulan kan saya juga pendidikan saya psikologi, jadinya saya bilangnya tuh sangat lembut. Saya kasih keterangan yang bikin anak tuh mengerti gitu loh, kayak masuk akal gitu. Gimana caranya biar anak tuh dikasih jelas penjelasan, nanti dia mengerti, oh begini, oh akibatnya begini, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Itu saya gitu. Dan saya ngomongnya pelan-pelan gitu, menghibur mereka gitu. Itu caranya saya. Tapi kalau bos saya kan, dia kan sistemnya kamu harus tegas Nana gitu terhadap anak-anak. Ya gimana ya, terkadang kalau memang ada anak yang susah banget dilarang, memang harus tegas gitu. Tapi itu saya nggak bisa seperti itu gitu. Itu tugasnya itulah guru gitu. Karena kan saya kan cuma asisten. Tapi kalau misalnya gurunya lagi nggak hadir, ya saya juga harus bisa sebagai guru juga gitu. Namanya juga asisten ya, harus bisa mengganti guru, dan jiwanya gurunya tuh harus ada gitu. Karena kan tugasnya juga dibagi-bagi kan gitu. Sama aja sih, asisten sama guru sama aja, hampir sama gitu. Bedanya guru itu bertanggung jawab atas kalau ada apa-apa dengan anak-anak, itu tanggung jawabnya guru. Kalau saya nggak ada tanggung jawabnya gitu, kecuali memang kejadian saya yang kurang. Misalnya saya ditugaskan, nah tolong lihat anak-anak ini, terus saya sudah ditugaskan, terus terjadi apa-apa yang terus kesalahan itu kesalahan ada di saya gitu. Terus ya udah, biasanya saya nemenin anak-anak, ngajarin anak-anak gambar, terus bermain, misalnya seperti ya mainan anak-anak lah, seperti biasa mainan anak-anak. Terus itu nyanyi bersama, terus anak-anak ngumpul anak-anak tuh nurutin. Misalnya udah waktunya bermain selesai, dinyalain musik, terus dia ngerti, oh waktunya kita bersih-bersih gitu. Abis mainan yang jadi mereka diajarin harus bertanggung jawab dari kecil. Apa yang mereka mainkan harus dibereskan gitu. Dan mereka tuh denger lagunya kayak signal gitu. Ini waktunya untuk beres-beres. Udah beres-beres lengkap semuanya. Kita hanya melihat
aja. Kalau memang bantu ya kita bantu, tapi kalau bisa anak-anak yang ngerjain biar dia belajar tanggung jawab gitu. Terus selesai udah gitu kita pergi. Kalau kita anak-anak tuh harus bergerak kalau di sini gitu. Bergerak maksudnya kalau misalnya di luar lagi dingin, lagi hujan, cuacanya lagi jelek, di dalam ruangan ada khusus ruang lepas gitu. Pokoknya yang penting anak-anak harus bergerak, karena lari-lari kayak entah apa gitu, karena itu melampiaskan, karena kalau anak kurang bergerak itu dia jadi kayak bandel gitu loh ya, aktif nggak karuan gitu. Jadi harus bergerak, itu wajib buat kesehatan, buat psikologi juga. Terus ya udah akhirnya habis setelah itu, kalau misal lagi keluar nih, kalau lagi winter, saya nggak sukanya kalau winter tuh ribet gitu, karena kan apa namanya, sepatunya juga ribet, pokoknya jaket segala macam, terus itu agak complicated kalau winter. Terus saya harus bantu anak-anak, dan anak-anak tuh harus bisa di TK tuh harus, kalau bisa harus bisa pakaian sendiri gitu. Masih kecil harus pinter apa namanya, pakaian sendiri. Jadi anak-anak kecil 3 tahun tuh udah pinter, dia pakai baju sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kadang kan kita butuh cepat-cepat, itu kadang aku bantu gitu. Tapi suka dilarang sama bosku gitu, jangan dibantu dia, mereka harus ngerjain sendiri, harus bisa belajar. Terus makan juga, makan pagi bareng, kadang terpisah kadang bareng gitu kan, bareng makan pagi, sarapan lah istilahnya, sarapan. Itu juga anak-anak dia habis selesai, jadi di sini nggak pakai piring plastik gitu, dia ambil piring gelas sengaja, jadi dia harus belajar ini gelas bisa pecah gitu, dan anak-anak ngerti ini gelas dan bisa pecah. Dan kebetulan mereka tuh nggak pernah mecahin, maksudnya saya jarang ngelihat anak tuh mecahin piring gitu. Jadi dia kalau mau sarapan dia ambil piring sendiri, terus dia taruh sendiri piring ke tempatnya gitu. Terus udah kalau saya tugasnya setelah anak-anak makan ya piringnya saya cuci gitu. Tapi di sini kan mencucinya pakai mesin cuci gitu, mesin cuci piring gampang, tinggal masukin aja ke mesin gitu. Udah. Terus sebagian anak-anak juga kan dia harus belajar nyapu, bersihin meja setelah mereka sarapan. Terus ada yang harus bersihin nyapu gitu, jadi diajarin kerja sama, terus diajarin kerja lah gitu. Udah gitu kita kadang terkadang kita ke hutan gitu. Saya nggak suka ya hutan, karena saya takut sama binatang kecil kayak ular segala macam gitu, atau binatang yang insek yang suka yang namanya yang masuk dalam kulit gitu. Tapi di sini tuh anak kecil ini tuh berani gitu masuk ke hutan, naik ke atas gitu. Saya mah takut gitu, tapi mau nggak mau saya harus terjun gitu. Itu udah kerjaan saya, ikut anak-anak gitu ke menelusuri hutan-hutan gitu. Terus di sini ada makan siang, karena yang saya pernah bilang kalau di sini nggak ada pembantu. Jadi kalau orang tuanya masih kerja, dia titipkan di kindergarten atau di sekolah gitu. Kalau misalnya masih anak-anak ya di kindergarten. Itu nanti ada makan siang, itu saya nemenin mereka makan siang gitu. Terus abis makan siang, yang masih kecil, yang 3 tahun, sekitar 3 tahun 4 tahun, itu dia sebagian tidur siang, kita juga nemenin mereka tidur siang. Sebagian lagi di dalam ruangan sampai orang tuanya jemput gitu. Terus abis pulang dari kindergarten biasanya saya lanjut ke sekolah, ke SD gitu ya. Kindergarten tuh kalau di Indonesia kan TK ya. Terus saya lanjut ke sekolah SD. Mereka sudah selesai sekolahnya, terus nemenin mereka makan siang. Mereka makan siang, terus habis makan siang
ngerjain PR, nemenin mereka ngerjain PR gitu. Terus kadang saya juga periksa PR mereka gitu. Cuman yang kelas 1 kelas 2 aja. Kalau kelas 3 kelas 4 tuh agak susah karena hitung-hitungannya saya biasa hitung pakai kalkulator, terus suruh ngitung manual, kayaknya udah ribet gitu. Makanya saya nggak mau kalau cuma periksa PR anak-anak gitu, kecuali anak SD kelas 1 kelas 2 nggak ada masalah, itu hitungannya masih ringan gitu. Terus setelah mereka ngerjain PR, bermain sama anak-anak gitu sampai orang tuanya jemput. Itu maksimal sekitar setengah 5 sore baru orang tuanya jemput, udah kita pulang gitu. Itu tugas saya gitu. Kadang sebenarnya sih itu juga diperlukan sekolah pedagogin itu sekolah yang guru istilahnya gitu. Tapi kalau saya kan nggak ada lulusan guru gitu, tapi saya sekolah kindergarten gitu, lulusan kindergarten. Saya ambil kindergarten terus nggak ada masalah itu. Apalagi kan saya juga kan lulusan psikologi, jadinya bos saya juga ngelihat, oh ya udah ini ada hubungannya gitu dengan kerjaan saya, makanya saya bisa dapat kerjaan ini gitu. Yang saya bilang tadi, kalau di Indonesia kan pulang sekolah semua pada pulang kan gitu, karena kan mereka walaupun orang tuanya kerja, mereka punya pembantu, terus punya saudara yang bisa dititipkan, atau punya kakek nenek yang bisa dititipkan gitu. Kalau di sini kan nggak ada gitu maksudnya. Jadi ya sekolah yang dititipkan di sekolah gitu. Ya gitu aja. Jadi intinya di sini tuh dari kecil sudah dibiasakan harus mandiri, harus kerja, dan harus makan sendiri gitu. Dan mereka tuh kadang ada anak kecil umur 3 tahun 4 tahun tuh udah sok tua banget, ditolong nggak mau, perlu bantuan. Sekarang saya nanya gitu, nggak, saya bisa ngertiin sendiri, saya bisa ini sendiri. Gila, aku pikir beda banget sih sama dulu didikan saya istilahnya. Maksudnya gini, karena dia kalau di Indonesia kan karena ada pembantu, semuanya enak gitu. Misalnya ada banyak yang ada pembantu, ada juga yang nggak punya pembantu gitu kan. Biasa kalau masakan kalau menyuapin anak kan biasanya ibunya nggak sabaran kan, suapin aja gitu, disuapin biar anaknya makan, terus anaknya sambil lari-lari gitu suapin. Di sini nggak ada, aku nggak pernah sama sekali ngelihat anak itu makan disuapin terus apalagi sambil lari-lari. Pokoknya makan dari kecil udah duduk dari bayi, waktunya makan duduk di tempat makan, di meja makan rame-rame, suruh makan. Kalau bisa makan umur berapa ya aku kan juga kerja di kindergarten dari anak kecil umur 2 tahun ya, atau masih bayi 1,5 tahun. Itu aja diajarkan suruh duduk makan sendiri gitu, kecuali kalau memang ada anak yang lambat perkembangannya, atau memang dia mau harus disuapin gitu. Ada kita bantu suapin, tapi kita bantu dengan tangan gitu, makan sendiri. Tangannya dia kita ambil tangannya dia, terus kita suapin gini gitu makan. Jadi intinya kita harus belajar mereka mandiri untuk makan sendiri dari bayi loh, dari kecil, dari waktunya makan. Emang udah waktunya makan itu di sini seperti itu. Kalau di Indonesia kan disuapin ya gitu, yang saya bilang sambil digendong jalan-jalan gitu. Itu juga menurut saya kan itu menarik ya, budaya yang beda di Indonesia gitu. Bukan berarti saya bilang bahwa budaya Indonesia jelek, enggak gitu ya. Kalau saya bilang budaya Indonesia itu udah keenakan, anak kecil dimanjain gitu. Jadi kalau di sini dididik mandiri gitu. Tapi mungkin ada juga yang orang Indonesia yang mendidik anak kecil yang mandiri gitu. Itu kan yang saya tahu dari pengalaman saya. Terus kalau di sini dari bayi itu udah dia tidur sendiri gitu loh. Jadi nggak ada ditemenin sama orang tuanya.
Jadi kalau dulu kan saya juga kan boro-boro tidur sendiri gitu, sampai sekarang saya jadi penakut tidur sendiri gitu, karena dari kecil nggak diajarin tidur sendiri. Kalau dari sini dari bayi udah dipisahin tidurnya gitu, seperti di film-film ya kan, Anda juga kan ngeliat di film-film tuh karena anak bayi punya kamar sendiri gitu, jadi ya berani gitu. Udah gitu di sini tuh nggak ada diceritain serem hantu-hantu, nggak ada yang nyeritain tuh yang di sini nggak boleh kita ceritain rasa takut. Justru di sini gini, mendidik anak tuh harus berani gitu. Kalau ada rasa takut, jadi kalau dulu kan saya kan diajarinnya, wah awas lu begini, lu awas begini, takut lu, waduh hantu lah gini-gini. Pokoknya semua yang negatif apa namanya yang, jadi saya tuh penakut banget gitu. Sedangkan sini nggak ada yang ngomongin hantu-hantu, atau kalau terus sama binatang saya takut. Di sini mereka kan binatang berani gitu loh. Terus nggak ada yang penakut. Mungkin ya di Indonesia yang di orang-orang desa yang tinggal di desa lebih berani daripada orang kota ya di Indonesia ya. Karena mereka juga mungkin diajarinnya hampir sama di sini gitu. Diajarin mandiri, apa namanya, berani dengan alam istilahnya. Terus sama binatang juga jadi berani, penyayang gitu. Di sini kan diajarin juga binatang, kita harus penyayang, sayang binatang segala macam gitu. Itu sih ya, saya kira sampai di sini infonya mungkin udah cukup. Mungkin ada, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, komen ya gitu, ada pengen tahu komen gitu, karena ini udah 16 menit, udah lumayan lama, nanti Anda bosen. Makasih ya, thank you for watching, makasih ya udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.